Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Fadila. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI kelas 3B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membacakan ayat-ayat tentang jurnalistik, yaitu ada 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan jurnalis, dan 6 media jurnalistik dalam ayat Al-Quran. Yang bagian pertama yaitu perintah bagi jurnalis. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, ada tugas jurnalis menyiarkan berita. Quran Surah An-Nisa ayat 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka Rasul dan ulil amri. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, ada jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Yang kelima, ada jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu ada jurnalis adil. Dalam pemberitaan, Quran Surah Al-An'am ayat 152. وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Yang ketujuh, ada jurnalis selektif dalam menerima informasi. Quran Surah Az-Zumar ayat 18. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Yang selanjutnya, larangan bagi jurnalis. Yang poin pertama, ada jurnalis dilarang menerima berita bohong. Quran Surah An-Nur ayat 12. Laula idh sami'tumuhum zannal mu'minuna wal mu'minatu bi'anfusihim khairan wa qalu haza ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Yang kedua, ada jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rajsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang selanjutnya ada nomor 3, yaitu jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Quran Surah An-Nur ayat 19. Innallazina yuhibbuna an tasihal fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhiratu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keempat, ada jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki, atau menghina. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaa min nisa'in asa ayyakun khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man la yatub faulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka.
Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Dan panggilan yang buruk. Sudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang selanjutnya ada media jurnalistik. Yang pertama ada kolam atau pena. Quran Surah Al-Alaq ayat 4. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengejar manusia dengan perantara kalam. Yang kedua ada middad atau tinta. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfaza kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang selanjutnya ada nomor 3, kirtos atau kertas. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in haza illa sihrum mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat ada suhuf, lembaran kertas. Quran Surah An-Najm ayat 36-37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima ada rok atau lembaran tulisan. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 19-20. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Tahukah kamu illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis. Dan yang keenam ada lauh atau batu tulisan. Quran Surah Al-Buruj ayat 21-22. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.